warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, viewers. First of all, let's pray to our God who has been giving us some mercies and blessings so we can gather in this beauty program in a good conditions. Short prayers and peace with overwhelmed with Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam comment that was brought us from darkness into the light that we can feel right now. Brothers and sisters and happy viewers, I'm Fitriana Agustin as the 4th semester of HMPS Syariah Economic Department will accompany you for 5 minutes more with many lessons about economics in SEL program, Syariah Economic Lesson, which will provide you with a real lesson and which is taken factual and actual. Well, let's begin our lesson for today. Ekonomi syariah dan ekonomi konvensional membahas tentang ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia atau sosial yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dengan sumber daya manusia yang terbatas. Artinya di sini ilmu ekonomi bisa mencakup tentang perilaku, kebutuhan, dan sumber daya manusia yang terbatas. Artinya di sini jika kita mengaca kepada ekonomi Islam, ilmu ekonomi Islam itu adalah suatu ilmu yang menjelaskan ataupun sistem ekonomi yang menjelaskan tentang segala fenomena, perilaku, pilihan, dan segala pengambilan keputusan yang didasarkan kepada aturan-aturan syariah sebagai variabel yang independen. Ekonomi konvensional itu apa? Ekonomi konvensional ini lebih mengacu kepada dan lebih condong terhadap teori-teori kebebasan. Walaupun dari ekonomi syariah dan ekonomi konvensional ini sebenarnya sama-sama mengedepankan dan sama-sama menawarkan tentang kesejahteraan. Akan tetapi perbedaannya itu terlihat dalam aspeknya, dalam pengaplikasiannya. Misalnya kita lihat dari yang pertama, dari sumbernya. Kalau ekonomi syariah itu berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis, sedangkan ekonomi konvensional itu berlandaskan kepada pemikiran manusia. Yang kedua dari orientasi bisnisnya. Kalau ekonomi syariah itu lebih mengacu kepada falah oriented. Apa itu falah oriented? Falah oriented ini lebih mengedepankan kepada kesejahteraan bagi masyarakatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan untuk ekonomi konvensional, ini hanya lebih condong kepada keuntungan semata saja. Selanjutnya bisa dilihat dari hubungan antara bank dengan nasabah. Untuk ekonomi syariah, hubungannya itu adalah sebagai mitra, yaitu kerjasama yang nantinya itu akan menghasilkan suatu hasil ataupun sewa yang mana disetorkan dari modal yang disetorkan di antara kedua belah pihak tergantung dari akad-akad dari yang ditetapkan di awal. Sedangkan untuk dari ekonomi konvensional itu hubungannya antara bank dengan nasabah adalah sebagai kreditur dan debitur. Di situ terdapat suatu bunga ataupun nanti itu bisa mendapatkan dari hasil peminjaman dari nasabah yang disetorkan di bank. Sedangkan untuk yang poin keempat itu bisa dilihat dari investasinya. Kalau ekonomi syariah itu selalu produk ataupun proyek yang diterima selalu halal, sudah jelas akan kehalalannya. Akan tetapi kalau ekonomi konvensional itu masih belum mempertimbangkan proyeknya itu halal atau haram. Untuk dari Dewan Pengawasnya kita bisa lihat antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional itu sebenarnya sama-sama memiliki pengawas seperti BI, Bapepam, dan juga komisaris. Akan tetapi lebih untuk ekonomi syariahnya itu lebih ditekankan kepada ada suatu pengawas tersendiri, yaitu namanya adalah Dewan Pengawas Syariah. Mengapa kita perlu belajar ilmu ekonomi? Karena tidak semua perilaku ataupun pilihan itu selalu tepat. Termasuk kebijakan-kebijakan pemerintah pun tidak selamanya tepat sasaran. Oleh sebab itu kita perlu menentukan mana yang sekiranya prioritas, mana yang sekiranya bukan prioritas. Karena terkadang banyak orang-orang itu beranggapan dan selalu melakukan memenuhi kebutuhan sekunder dulu, baru memenuhi kebutuhan primer. Itu sangat salah besar. Seharusnya kita itu harus tahu dan harus pandai dalam memanage mana yang sekiranya kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Oleh karena itu, ilmu ekonomi ini di sini berperan sebagai choose atau pilihan untuk menentukan perekonomian secara tepat.
selanjutnya, untuk masalah-masalah apa saja sih yang ada di dalam ilmu ekonomi? Yang pertama itu adalah pilihan yang tidak selamanya tepat. Yang kedua itu adalah adanya kesenjangan antara keinginan dengan sumber daya manusia yang ada. Di sini perlu adanya pengelolaan sumber daya alam yang didukung dengan SDM yang mumpuni. Keinginan ekonomi Islam dalam mensejahterakan masyarakat menurut Imam Ghazali itu ada 5 cara. Yang pertama itu adalah jaga agama atau religius, yang mana dalam hal ini bukan hanya hablum minanas saja yang kita lakukan, akan tetapi hubungan kita dengan Tuhan atau hablum minallah. Untuk yang kedua itu adalah terpeliharanya akal pikiran atau intelektualitas. Jadi di sini kalau misalnya seseorang sudah bisa berpikir secara mandiri, maka tidak akan mudah untuk terpengaruhi oleh orang lain. Yang ketiga adalah terpeliharanya jiwa. Kita itu contohnya adalah memiliki mental yang kuat dan badan yang sehat. Sedangkan yang keempat itu adalah terpeliharanya keturunan atau keluarga. Di sini maksudnya keluarganya itu tidak hanya hidup sebatang kara dan keluarganya hidup aman, damai, harmonis. Yang terakhir itu adalah terpeliharanya harta. Harta maksudnya di sini itu kita hidup berkecukupan, artinya tidak terlalu miskin-miskin sekali. Karena dalam ilmu ekonomi konvensional, harta itu dijadikan patokan dalam sebuah kesejahteraan. Berkaitan dengan sorotan ilmu ekonomi itu adalah perilaku-perilaku tertentu yang berlandaskan kepada keislaman. Dan di sini terdapat 3 dimensi keislaman. Yang pertama itu adalah tauhid. Tauhid di sini itu berkaitan dengan cara berpikir tertentu dan berkeyakinan tertentu. Untuk yang kedua adalah syariat. Syariat di sini berkaitan dengan ketentuan hukum-hukum yang pasti yang menyebabkan konsekuensi kita itu masuk Islam. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Akhlak di sini itu kan berarti kebebasan. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang masih melakukan sesuatu karena terpaksa, itu masih belum dinamakan akhlak. Karena akhlak yang baik adalah kemampuan untuk melakukan hal baik di tengah kesempatan untuk melakukan hal buruk. Sedangkan hal yang buruk atau akhlak yang buruk adalah kemampuan untuk melakukan hal yang buruk di tengah kesempatan untuk melakukan hal yang baik. 3 tiang atau 3 pilar dalam ilmu ekonomi Islam. Yang pertama itu adalah multi-type ownership, yang mana dalam hal ini Islam mengakui adanya kepemilikan individu, kepemilikan berkelompok, dan kepemilikan bernegara yang pada hakikatnya, pada dasarnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang kedua itu adalah freedom to act. Artinya Islam di sini memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi asalkan masih dalam kerangka ataupun koridor Islami. Untuk yang ketiga itu adalah social justice. Social justice di sini itu maksudnya segala rizki, segala pendapatan, rizki yang halal yang kita sudah dapatkan itu ada hak orang lain di dalamnya, yang mana kita bisa menyalurkan dalam bentuk zakat. Peran pemerintah pun sangat penting. Peran pemerintah di sini wajib untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menciptakan keseimbangan sosial di dalam masyarakat. I think that's all of that I could present to you. If there is some mistake or some problem, apologize me. Don't forget to like, comment, and subscribe this video. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.